CCTV di sebuah tempat indekos di Jalan Sukabiru, Kecamatan Dayakolot, Bandung, Jawa Barat merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi pada Selasa kemarin. Tampak pelaku masuk dengan tenang dan menjebol kunci stang sepeda motor, kemudian membawanya keluar pagar. Namun, ketika kedua pelaku kembali membawa kabur satu sepeda motor lain, aksi mereka dipergoki dua penghuni tempat indekos, yang salah satunya pemilik sepeda motor yang raib dicuri. Petugas menyebut pelaku yang diduga berjumlah 4 orang ini kabur setelah menodongkan senjata api ke arah korban. Menurut Kepala Polsek Dayakolot, Kompol Teddy Usman, pihaknya kini sedang memburu para pelaku. Baik kita dari CCTV maupun kita hasil wawancara dengan pelapor belum juga bisa memastikan bahwa yang dipergunakan itu betul-betul senjata api, senjata mainan atau replika dan yang lainnya. Dalam rekaman CCTV berdurasi sekitar 1 menit 30 detik terlihat seorang pelaku pencurian sepeda motor berpura-pura hendak membeli barang di sebuah toko bahan kebutuhan pokok di Jalan Raya Bundar, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur, Rabu pagi. Pelaku yang melihat kunci motor masih menempel langsung membawa kabur motor milik Iin Rismawati yang berprofesi perawat di Puskesmas Bunia. Korban yang saat itu sedang berbelanja bahan pokok mengaku lupa meninggalkan kunci kontak di sepeda motornya. Saya bawa kuncinya itu. Kasus pencurian motor ini sedang ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Itu pula CNN Indonesia. Selain informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi khas redaksi malam bersama saya, Amelia Yahya. Empat pelaku perdagangan anak dan perempuan di Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap setelah polisi menemukan seorang anak yang selama ini dilaporkan hilang. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, polisi menangkap seorang pria pengusaha cilok yang diduga mencabuli 10 anak. Seorang pria yang diduga anggota sindikat perdagangan anak ditangkap polisi dari Polres Tasikmalaya pada Selasa. Sebelumnya polisi juga menangkap 3 orang lainnya di sejumlah tempat di Tasikmalaya dan Bogor, Jawa Barat terkait kasus yang sama. Polisi menyatakan sindikat perdagangan anak ini terungkap setelah polisi mengusut kasus hilangnya seorang anak perempuan berusia 14 tahun warga Kecamatan Tanjung Jaya. Menurut keluarganya, korban sempat dijanjikan pekerjaan oleh salah satu tersangka sebagai pelayan rumah makan di Bogor. Namun hingga 2 minggu lebih korban tak memberi kabar dan tak bisa dihubungi. Dari hasil penyelidikan polisi, korban dan 6 perempuan dewasa dipekerjakan sebagai pekerja seks oleh tersangka di Kota Bogor. Korban direkrut untuk dipekerjakan dieksploitasi secara seksual. Nah yang kita amankan ini perannya juga beda-beda. Ada yang merekrut, ada yang mengirim, ada yang menerima, ada yang mengeksploitasi secara seksual para korban. Oke. Polres Sukabumi menangkap pria berinisial H yang diduga terlibat kasus pencabulan terhadap 10 anak di bawah umur pada Senin. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan adalah pemilik usaha cilok di Desa Caringin Wetan, Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka diduga melakukan pencabulan sejak 2020 dengan modus mencarikan kutu korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Peniputan CNN Indonesia. Petugas kepolisian Polsek Jati Uwung, Tangerang Kota menetapkan seorang tersangka dalam tragedi kebakaran bengkel yang menewaskan 3 orang. Tersangka merupakan pacar korban yang sengaja membakar bengkel lantaran sakit hati hubungan asmaranya tidak mendapat restu dari orang tua. Setelah memeriksa para saksi serta olah TKP dan mengumpulkan barang bukti dari bengkel yang terbakar di kawasan Pasar Malabar, Kota Tangerang, polisi menetapkan 1 orang tersangka. Tersangka MR tak lain adalah pacar dari salah satu korban bengkel yang terbakar tersebut. Dari mobil tersangka, polisi menemukan beberapa kantong plastik berisi bensin. MR yang berprofesi sebagai
juga sengaja membakar bengkel lantaran hubungan asmaranya tidak direstui orang tua kekasihnya. Peristiwa kebakaran berawal dari keributan antara MR dengan kekasihnya untuk meminta pertanggungjawaban karena dirinya sudah terlanjur hamil. Namun korban menolak karena tidak direstui kedua orang tuanya. MR yang kalah langsung melemparkan bensin yang baru dibelinya ke bengkel dan membakarnya. Dalam kebakaran itu tidak hanya kekasih tersangka yang tewas, kedua orang tua kekasih tersangka ikut menjadi korban. Kini tersangka MR dijerat pasal 340 dan 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya pada Sabtu dini hari 7 Agustus lalu, sebuah bengkel motor di Jalan Cemara Raya kawasan Pasar Malabar, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang ludes terbakar. Api dengan cepat membesar karena adanya bahan-bahan yang mudah terbakar di dalam bengkel tersebut. 3 orang anggota keluarga tewas dalam kebakaran akibat terjebak kobaran api. Tim Liputan CNN Indonesia. Sepasang jasad wanita di Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur ditemukan terbungkus karung di sebuah jurang sedalam 6 meter. Sedangkan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, seorang warga tewas tercebur sumur sedalam 15 meter saat membersihkan pompa air di sumur tetangganya. Kasus pembunuhan keji terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Mayat wanita yang diduga korban pembunuh ditemukan terbungkus karung di sebuah jurang sedalam 6 meter di jalan Dusun Kuta menuju ke desa Lowaduri, Kecamatan Lowadana, Selasa 10 Agustus. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara kesulitan mengidentifikasi korban karena kondisi jenazah sudah rusak. Saat ditemukan, ciri-ciri korban mengenakan daster dan hilang air. Tim Inafis Kepolisian yang melakukan pemeriksaan menduga korban berusia 30 hingga 35 tahun dan sudah tewas sejak 10 hari lalu. Saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan bukti untuk mengetahui identitas korban dan memburu pelaku pembunuhan. Inilah proses evakuasi jenazah Sutarso, warga desa Pander Gunung, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tewas tercebur lumpur sedalam 15 meter selasa. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas dan warga sekitar sempat terkendala untuk berubah serta dapat setelah kurang lebih 1 jam, jasad Sutarso berhasil evakuasi. Polisi menduga korban kesulitan oksigen dan terjatuh saat sedang membersihkan pompa air di dalam sumur milik tetangga. Sutarso sudah naik, namun ada barangnya atau topi maupun senternya jatuh, turun lagi. Setelah itu bisa naik sedikit, turun lagi atau jatuh. Setelah dievakuasi dan diperiksa petugas kesehatan, korban kemudian diserahkan keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang bocah di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara menjadi korban penganiayaan pamannya hanya gara-gara bertengkar dengan adik korban. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Kriminal. Aksi penganiayaan mutlak terjadi di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Dalam rekaman video yang viral ini tampak seorang pria dewasa berulang kali menendang dan memukul korban. Menindaklanjuti video tersebut, Satreskrim Polres Nias akhirnya meringkus tersangka penganiayaan yang tak lain adalah paman korban. Dalam keterangan polisi pada Rabu sore, tersangka mengaku melakukan kekerasan karena korban bertengkar dengan adiknya. Saat melakukan penganiayaan pada Senin, pelaku juga sengaja memerintahkan warga sekitar untuk merekam aksinya. Akibat tindakannya, tersangka diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara korban yang masih berusia 12 tahun kini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pratama Nias Utara. Polisi kewalahan mengevakuasi seorang remaja yang diduga anggota geng motor dari kerumunan warga Pacinonggan, Sembunyiasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Amarah warga kepada remaja ini terjadi setelah ia dan sejumlah rekannya mendapat perkampungan dengan menggunakan batu dan pukul panah. Usai dievakuasi polisi, tersangka dibawa ke Mapolres Goa. Ia mengaku hanya ikut ikutan temannya yang justru kabur meninggalkan lokasi.
Sat Narkoba Polres Cilegon menemukan satu plastik sabu-sabu di semak-semak di kawasan perkampungan padat penduduk di Kampung Pegantungan Jombang Wetan, Jombang, Cilegon, Banten, Selasa malam. Petugas juga mendapati puluhan paket kristal benih sabu-sabu siap edar dari rumah warga yang diketahui merupakan bandar sabu-sabu di kawasan ini. Polisi kemudian membawa 5 tersangka yang merupakan satu keluarga ke Mapolres Cilegon. Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari hasil pengembangan terhadap salah seorang pemuda sabu-sabu yang tertangkap usai melakukan transaksi narkoba. Tim Liputan CNN Indonesia. Sosok bayi perempuan ditemukan di pinggir jurang di area perkebunan karet. Warga pun berusaha mengevakuasi bayi untuk dirawat di klinik terdekat. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam kilas peristiwa. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter merendam 500 rumah warga di perumahan Mustika Raksa Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang. Selain tingginya curah hujan, kiriman air dari Bogor menyebabkan sungai Cimancuri yang melintasi perumahan Mustika meluap. Banjir yang terjadi sejak Rabu dini hari itu membuat akses terputus sehingga mengganggu aktivitas warga. Bahkan seorang ibu korban banjir meluapkan emosinya lantaran banjir yang kerap terjadi setiap tahun ini membuat harta benda miliknya rusak. Selain bantuan makanan siap saji, warga mengharapkan bantuan tenda darurat untuk pengungsian karena khawatir banjir semakin tinggi. Sementara itu, di pantai Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, gelombang tinggi merusak belasan bangunan kayu warung di pinggir pantai pada Rabu pagi. Besarnya ombak pun merusak menara penjaga di pantai Istiqomah. Menurut Satuan Polisi Air Polres Sukabumi, ketinggian ombak diperkirakan mencapai 4 hingga 6 meter. Polisi mengingatkan warga pesisir pantai agar waspada dan segera mengungsi ke tempat tinggi bila terjadi banjir rob akibat gelombang tinggi. BMKG memprediksi gelombang tinggi di pesisir selatan Jawa masih akan berlangsung hingga 3 hari mendatang.